Jadi, apa sih perbedaan antara istilah zombie yang berupa mayat hidup tersebut yang diberikan oleh orang-orang yang kalian ketahui gitu ya, dengan zombie yang sebenarnya bakal kita bahas hari ini, yaitu sebuah nama yang sangat populer dan sangat mulia di peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah buat kalian yang ngerayain. Dan semoga seluruh amal ibadah kita di bulan puasa Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, mungkin aku kali ini mohon maaf banget karena baru bisa kali update video pada minggu ini. Dan karena kesibukan yang gak bisa aku sebutin satu persatu karena udah numpuk banget gitu kerjaan ya di kantor. Jadi aku gak bisa sebutin sama kalian satu persatu. Dan aku baru bisa update kali ini karena beberapa alasan. Dan untuk merangkum semua ini aku butuh waktu 3 hari, geng. Nah di situ aku cari dulu sumber-sumber yang yang valid gitu ya. Nanti aku bakalan rangkum menjadi satu dan kemudian aku baru ceritain ke kalian biar para pendengar aku itu nggak capek gitu ya, nggak capek buat buat cari-cari berita tentang ini karena di sini aku udah nyediain buat kalian apa yang kalian butuhin, udah aku rangkum di satu narasi. Dan itu dari sumber terpercaya. Oke geng. Jadi untuk kali ini aku bakalan bahas cerita heroik yang datang dari pahlawan Islam yang namanya udah sering banget kita bahas atau kita tonton di film-film yang film-film horor gitu lah ya. Tapi kita nggak tahu di balik nama itu ternyata ada sebuah pahlawan Islam, seorang pahlawan Islam maksud aku, yang aksinya itu sungguh luar biasa banget gitu ya. Jadi kalau buat kalian yang mau tahu cerita selanjutnya, langsung aja kita kupas. Apa yang kalian bayangin kalau di sini aku bercerita tentang zombie? Nah, pasti dalam ingatan kalian itu ada film-film barat gitu, ada World War Z, kemudian ada lagi namanya Zombieland, pasti itu dalam ingatan kalian ya kan? Dan jadi buat kalian yang nonton pasti udah tahu apa itu zombie, dan tapi buat kalian yang belum nonton, belum pernah dengar istilah zombie ini, aku bakal jelasin sedikit sama kalian. Zombie itu adalah sebuah kepercayaan voodoo yang mana kepercayaan tersebut datang dari mayat hidup yang di sana mayat hidupnya tersebut tidak memiliki akal, tidak memiliki pikiran, tapi memiliki nafsu. Kita kan punya nafsu juga nih ya. Cuman nafsunya itu nggak logis banget gitu. Nafsunya itu sama kayak kanibal, tapi versi berbeda. Kalau di manusia itu kan manusia makan manusia, kalau ini enggak, mayat hidup makan manusia normal. Nah gitu. Jadi barang siapa nanti yang digigit oleh si zombie ini, yang udah terinfeksi virus zombie, maka nanti dia juga bakalan menjadi zombie juga, geng, gitu. Dan virusnya itu ada, kalau di film-film kita lihat itu kan ada vaksinnya gitu ya, ada penciptaannya, ada ilmuannya, ada juga penelitiannya gitu ya. Dan itu nggak cepet beraksi. Tapi kalau misalkan udah digigit zombie, ya udah beberapa hari kemudian langsung kejang-kejang, kemudian langsung jadi zombie selama-lamanya. Kalau nggak ditembak oleh pemburu zombie, itu aja. Istilah zombie ini pasti kalian sering dengar di film-film barat, geng. Gitu. Tapi kenyataannya beda. Yang kita bahas sekarang ini adalah zombie juga, tapi berasal dari orang Islam, yaitu seorang pahlawan Islam yang udah menyerahkan nyawanya bahkan untuk membebaskan budak-budak di Brazil waktu itu. Dan dia adalah seorang pahlawan yang sangat berjasa banget buat negara Islam. Nama pahlawan Islam tersebut adalah Zumbi dos Palmares. Dan hari ini dia sangat dihormati dan disegani, apalagi dalam budaya Afro-Brazil. Dan dia dilambangkan juga sebagai simbol kuat perlawanan terhadap perbudakan orang Afrika di koloni Brazil. Nah, gitu, geng. Zumbi dos Palmares ini dilahirkan pada tahun 1655, tepatnya di Palmares. Dan dia berasal dari keluarga para pejuang juga, geng. Nah, kenapa diberi nama dengan Palmares? Karena di sana banyak pohon palem, makanya diberi nama dengan Palmares. Nah, Palmares ini didirikan pada tahun 1605 oleh 40 orang Afrika Tengah yang diperbudak, sehingga dia melarikan diri
ke bukit-bukit berhutan lebat dan sejajar dengan pantai utara Brazil gitu, geng. Nah, disitulah mereka melarikan diri karena di sana merasa diperbudak di tempat sendiri. Dan di usia 6 tahun, zombie ini diculik oleh seorang pastor, atau bukan diculik bahasa tepatnya ya, diadopsi. Dia diadopsi oleh seorang pastor yang bernama Antonio Melo, dan si Antonio Melo ini memberi nama zombie dengan Francisco. Dan akhirnya zombie ini kemudian diajarkan sakramen, kemudian bahasa Latin, bahasa Portugis, dan apa yang terjadi? Zombie berhasil mendirikan sebuah kerajaan Kongo di waktu itu. Dan kemudian entah apa yang dipikirkan zombie pada waktu itu, entah apa yang terjadi, kemudian pada zombie ini berusia 15 tahun, pada waktu itu pada tahun 1670, dia berhasil melarikan diri dan kemudian dia kembali ke kampung halamannya. Berkat semua ilmu yang diajarkan oleh Pastor Antonio Melo tadi, dia berhasil dijuluki sebagai orang yang kuat, kemudian cerdik, dan bahkan dia juga diberikan gelar oleh masyarakat sekitar dengan orang yang mempunyai keahlian dalam strategi militer yang sangat bagus gitu loh, geng. Ibu dari zombie ini bernama Sabina, dan kemudian pamannya itu bernama Ganga Zumba. Dan kebetulan paman ini adalah seorang raja, geng. Nah, pada tahun 1678, seorang gubernur Kapten Pernambuco yang bernama Pedro Almeida, dia datang ke tempat di mana Ganga Zumba ini menjabat sebagai seorang raja pada waktu itu. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dia menawarkan kepada Ganga Zumba yang kebetulan adalah paman dari dari si zombie tadi, untuk membebaskan semua masyarakat Palmares yang diperbudak di waktu itu, asalkan semua masyarakat tersebut tunduk dengan aturan yang diberikan oleh si Pedro tadi. Dan apa yang terjadi? Dan zombie tersebut tidak mengizinkan sama sekali si Pedro ini memegang kuasa penuh terhadap Palmares gitu loh, geng. Nah, mungkin zombie ini merasa bahwasanya tidak ada ketegasan yang diberikan oleh pamannya Ganga Zumba. Dan apa yang terjadi? Dia bunuh paman tersebut, geng. Dia bunuh pamannya tersebut, dan kemudian zombie lah yang mengambil alih semua kerajaan yang telah ditinggalkan oleh pamannya itu. Dan setelah pamannya meninggal, yaitu Ganga Zumba, dia berjanji dan dia bersumpah bahwasanya dia akan lebih agresif lagi untuk melakukan perlawanan terhadap koloni Portugis tersebut. Kata emang benar, semenjak zombie menjadi sebagai seorang raja di Palmares, semakin memuncak pula lah perlawanan yang diberikan oleh Portugis kepada daerah Palmares gitu. Semakin memuncak, semakin tidak bisa dikendalikan sama sekali perlawanan Portugis kepada Palmares tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh si zombie? Apa tindakan yang diberikan oleh si zombie untuk melindungi masyarakat-masyarakatnya dari serangan Portugis? Dan tepat pada tahun 1694, penjajah Portugis di bawah komandan militer Domingos Jorge Velo dan juga Bernardo Ferra de Melo melancarkan serangannya ke Palmares. Dan apa yang terjadi, geng? Mereka memanfaatkan keserangan ataupun kekuatan artileri pejuang India, Brazil, dan membutuhkan waktu sekitaran 42 hari barulah mereka berhasil untuk menduduki kerajaan Palmares, seperti itu. Dan pada tanggal 6 Februari 1694, dan disitulah tepat 67 tahun konflik antara Portugis dengan Palmares pada waktu itu, dan sebuah pemukiman kecil yang berada di pusat kota Palmares tersebut yang bernama Cerca de Macaco berhasil diduduki oleh kerajaan Portugis. Tepat pada tanggal 20 November 1695, zombie terbunuh dan akhirnya kepalanya terpenggal oleh tombak. Dan kenapa ditombak? Itu melambangkan supaya nanti kejayaan dan juga keabadian dari kelegendaannya si zombie ini hilang, geng. Makanya ditombak gitu.
Dan akhirnya zombie meninggal di usia 40 tahun dan memerintah selama lebih kurang 30 tahun dari tahun 1680 sampai dengan tahun 1695. Dan pada tanggal 20 November diperingati sebagai Hari Kesadaran Afro-Brazil terutama di Brazil, dan zombie telah menjadi pahlawan gerakan politik Afro-Brazil pada abad ke-20 serta pahlawan nasional Brazil. Dan kemudian zombie juga menjadi pahlawan sangat besar di antara orang Afro-Brazil yang merayakan keberanian kualitas, kepemimpinannya dan juga perlawanan heroik terhadap pemerintah kolonial Portugis. So ya, gini itu tadi cerita dari zombie yang kalian kenal sebagai seorang pahlawan Islam ternyata ya, bukan mayat hidup yang seperti digambarkan di beberapa film-film kayak gitu. Dan aku juga baru tahu karena baru baca gitu ya, dan ini juga bagian request dari kalian tentang zombie itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi buat kalian yang mau request video ke aku, silakan kalian DM ke Instagram aku yang ada di atas. Dan bagi kalian yang suka dengan video aku, kalian boleh like video aku dan juga komen di bawah dan tinggalkan jejak kalian. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe tersebut gratis guys. Oke, mungkin itu dulu bahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulan dari cerita aku ini adalah zombie itu gak selamanya tentang mayat hidup yang gak punya otak, yang punya nafsu doang, gak selamanya itu ya geng ya. Tapi zombie itu adalah seorang pahlawan Islam yang sangat penuh berjasa terhadap perbudakan Islam di Brazil. Dan sampai sekarang ini, tepat pada tanggal 20 November 1695 diperingati sebagai hari zombie gitu ya. Bukan zombie dalam tanda kutip ya, tetapi sebagai hari kebebasan dari masyarakat Afro Brazil gitu. Oke, langsung aja. So ya, bye bye. Sampai bertemu dengan video selanjutnya.